Saudara-saudara yang kekasih, pada hari ini kita akan belajar dari Amsal pasal yang pertama dalam satu bagian yang mengingatkan kita tentang hikmat dari Allah yang Allah kumandangkan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dari ayat yang ke-20 dikatakan, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan mengolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Nah, dalam renungan kita sebelumnya, kita diingatkan untuk mendengarkan ajaran orang tua dan menghindari bujukan orang-orang yang tamak. Sekarang dikatakan dalam bagian ini bahwa hikmat bukan hanya diajarkan di rumah oleh orang tua, melainkan juga muncul di mana saja kita berada, baik di tempat yang sepi ataupun di tempat yang ramai. Kita dapat mendengarkan dan belajar hikmat. Saya teringat dengan perkataan Confucius yang berbunyi demikian. Dia mengatakan, dalam 3 orang yang berjalan bersama-sama, pasti ada seorang yang menjadi guruku. Apa yang dia maksudkan? Yang dia maksudkan adalah, di dalam sikap dan kehidupan orang lain, terdapat hal-hal yang sangat berharga bagi kita, yang dapat kita pelajari. Kita belajar dari kelebihan mereka. Tetapi bila kita melihat kekurangan orang lain, kita boleh merenungkannya. Kita boleh mengintrospeksi diri kita. Apabila kita juga memiliki kekurangan yang sama, maka kita boleh belajar untuk menghindarinya, berubah, dan memperbaikinya. Nah, Allah memakai segala macam cara dan keadaan untuk mendidik kita, untuk menyadarkan kita, dan untuk menolong kita menemukan jalan yang benar, hidup yang menyenangkan Dia, hidup yang memuliakan Dia. Tuhan juga akan memakai setiap orang yang kita temui untuk berbicara kepada kita, supaya kita belajar untuk hidup di dalam hikmat. Kita perlu melatih sebuah hati yang peka untuk mendengarkan hikmat dan suara Tuhan. Hikmat Tuhan berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, di atas tembok-tembok, di depan pintu
pintu gerbang kota. Dan melalui hikmat-Nya Tuhan membangun hubungan yang baik antara kita dengannya. Kita belajar dari firman-Nya bagaimana dapat mengasihi Tuhan lebih dalam, bagaimana dapat berdoa dengan lebih setia, serta berharap kepadanya dengan sepenuh hati. Hikmat yang Allah kumandangkan bisa berupa teguran, bimbingan, peringatan, atau nasihat. Yang jelas, Allah berkenan berbicara kepada kita. Dia berkenan melengkapi hidup kita. Suara Tuhan tidak pernah berhenti. Yang penting adalah kita harus memberikan respons yang benar pada suara dan panggilan Allah. Respons seseorang menentukan apakah dia menjadi orang yang bebal ataupun orang yang berhikmat. Respons seseorang juga menentukan masa depan kehidupannya. Bila seseorang menolak dan mengabaikan seruan hikmat, maka ia akan memakan buah perbuatannya sendiri. Dan sayangnya, manusia yang berdosa cenderung memilih menolak dan mengabaikan hikmat Tuhan, ajaran, teguran, nasihat daripada Tuhan, daripada menerimanya. Tetapi jika Anda memutuskan untuk mendengarkan dan menerima ajaran hikmat Tuhan, maka Anda adalah orang yang bahagia, yang memilih pedoman dan jaminan hidup yang membimbing pada kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Amin.